Cara menabung untuk pemula dan langkah mudah membangun tabungan. Menabung adalah salah satu kebiasaan yang baik untuk mengelola keuangan dan merencanakan masa depan. Namun, banyak orang yang merasa kesulitan untuk menabung karena berbagai alasan, seperti penghasilan yang tidak mencukupi, gaya hidup yang boros, atau kurangnya motivasi. Bagaimana cara menabung untuk pemula yang efektif dan mudah dilakukan? Berikut adalah beberapa langkah yang bisa Anda coba. Nomor 1. Tentukan tujuan menabung. Hal yang penting dan sangat penting adalah, dan ini selalu menjadi tips pertama, yaitu menentukan tujuan terlebih dahulu. Tujuan menabung adalah alasan mengapa Anda ingin menyisihkan sebagian dari penghasilan Anda setiap bulan. Tujuan menabung bisa beragam, seperti untuk membeli rumah, mobil, pendidikan, liburan, dana darurat, atau pensiun. Tujuan menabung akan membantu Anda untuk fokus dan termotivasi untuk menabung. Anda bisa menentukan tujuan menabung yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan berbatas waktu. Misalnya, Anda ingin menabung 50 juta rupiah dalam 2 tahun untuk membeli motor. Sebagai contoh, Budi adalah seorang karyawan swasta yang berusia 25 tahun. Penghasilan Budi 7 juta rupiah per bulan. Budi ingin menabung untuk membeli rumah seharga 300 juta rupiah dalam 5 tahun. Budi menentukan tujuan menabungnya dengan spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan berbatas waktu. Jadi, Budi harus menabung 5 juta rupiah per bulan untuk mencapai tujuannya. Nomor 2. Hitung kebutuhan dan pengeluaran Anda. Kebutuhan adalah hal-hal yang Anda perlukan untuk hidup, seperti makanan, minuman, tempat tinggal, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Pengeluaran adalah hal-hal yang Anda belanjakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan Anda, seperti tagihan listrik, air, telepon, internet, cicilan, hiburan, dan lain-lain. Anda bisa mencatat semua kebutuhan dan pengeluaran Anda selama sebulan untuk mengetahui berapa banyak uang yang Anda keluarkan dan berapa banyak yang tersisa. Anda bisa menggunakan aplikasi pengelola keuangan, buku catatan, atau spreadsheet untuk membantu Anda. Sebagai contoh, Budi mencatat semua kebutuhan dan pengeluarannya selama sebulan. Budi mengeluarkan 3,5 juta rupiah untuk kebutuhan, 2 juta rupiah untuk keinginan, dan 1,5 juta rupiah untuk menabung. Budi menyadari bahwa pengeluarannya untuk keinginan terlalu besar dan menabungnya terlalu kecil. Budi ingin meningkatkan jumlah menabungnya menjadi 5 juta rupiah per bulan. Nomor 3. Buat anggaran dan rencana menabung. Anggaran adalah rencana pengeluaran Anda setiap bulan berdasarkan kebutuhan dan penghasilan Anda. Anggaran akan membantu Anda untuk mengontrol pengeluaran Anda dan menghindari pemborosan. Rencana menabung adalah rencana untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan Anda setiap bulan untuk ditabung. Rencana menabung akan membantu Anda untuk mencapai tujuan menabung Anda. Anda bisa membuat anggaran dan rencana menabung dengan menggunakan rumus 50-30-20, yaitu 50% dari penghasilan Anda untuk kebutuhan, 30% dari penghasilan Anda untuk keinginan, 20% dari penghasilan Anda untuk menabung. Misalnya, jika penghasilan Anda 5 juta rupiah per bulan, maka Anda bisa mengalokasikan 2,5 juta rupiah untuk kebutuhan, 1,5 juta rupiah untuk keinginan, dan 1 juta rupiah untuk menabung. Anda bisa menyesuaikan persentase tersebut sesuai dengan kondisi dan prioritas Anda. Anda juga bisa menentukan jumlah menabung yang tetap atau variabel, tergantung pada penghasilan Anda. Jika penghasilan Anda tetap, Anda bisa menabung dengan jumlah yang sama setiap bulan. Jika penghasilan Anda variabel, Anda bisa menabung dengan persentase yang sama dari penghasilan Anda setiap bulan. Sebagai contoh, Budi membuat anggaran dan rencana menabungnya dengan menggunakan rumus 50-30-20. Budi mengalokasikan 3,5 juta rupiah untuk kebutuhan, 1,5 juta rupiah untuk keinginan, dan 2 juta rupiah untuk menabung. Budi juga mencari sumber penghasilan tambahan, seperti bekerja paruh waktu, menjual barang bekas, atau berinvestasi. Budi berhasil mendapatkan penghasilan tambahan sebesar 3 juta rupiah per bulan. Budi menambahkan penghasilan tambahannya ke dalam rencana menabungnya. Budi sekarang bisa menabung 5 juta rupiah per bulan. Nomor 4. Pilih produk tabungan yang sesuai.
Produk tabungan adalah instrumen keuangan yang menawarkan fasilitas untuk menyimpan uang dan mendapatkan bunga. Produk tabungan bisa berupa tabungan bank, deposito, reksadana, saham, obligasi, atau asuransi. Anda bisa memilih produk tabungan yang sesuai dengan tujuan, jangka waktu, risiko, dan imbal hasil menabung Anda. Anda bisa membandingkan produk tabungan yang tersedia di pasar dengan melihat faktor-faktor seperti bunga, biaya, syarat, dan manfaat. Anda juga bisa berkonsultasi dengan ahli keuangan atau menggunakan kalkulator tabungan online untuk membantu Anda. Budi memilih produk tabungan yang sesuai dengan tujuan, jangka waktu, risiko, dan imbal hasil menabungnya. Budi memilih reksadana pasar uang sebagai produk tabungan utamanya. Reksadana pasar uang adalah produk tabungan yang menawarkan bunga yang lebih tinggi dari tabungan bank, biaya yang rendah, syarat yang mudah, dan manfaat yang fleksibel. Reksadana pasar uang juga memiliki risiko yang rendah dan cocok untuk jangka waktu menabung yang pendek hingga menengah. Budi membandingkan reksadana pasar uang yang tersedia di pasar dengan melihat faktor-faktor seperti bunga, biaya, syarat, dan manfaat. Budi memilih reksadana pasar uang yang menawarkan bunga 6% per tahun, biaya 0,5% per tahun, syarat minimal Rp100.000, dan manfaat penarikan kapan saja. Budi juga memilih tabungan bank sebagai produk tabungan cadangannya. Tabungan bank adalah produk tabungan yang menawarkan bunga yang rendah, biaya yang bervariasi, syarat yang bervariasi, dan manfaat yang bervariasi. Tabungan bank juga memiliki risiko yang rendah dan cocok untuk jangka waktu menabung yang pendek. Budi memilih tabungan bank yang menawarkan bunga 3% per tahun, biaya Rp10.000 per bulan, syarat minimal Rp500.000, dan manfaat kartu ATM dan fasilitas online banking. Budi membagi rencana menabungnya menjadi 80% untuk reksadana pasar uang dan 20% untuk tabungan bank. Kemudian, Budi menabung Rp4 juta per bulan ke reksadana pasar uang dan Rp1 juta per bulan ke tabungan bank. Nomor 5. Lakukan menabung secara rutin dan konsisten. Menabung secara rutin dan konsisten adalah kunci untuk membangun tabungan Anda. Anda bisa menabung setiap bulan, minggu, atau hari, tergantung pada rencana menabung Anda. Anda bisa menggunakan fasilitas auto debit, transfer, atau cash untuk menabung. Anda juga bisa menabung dengan cara lain, seperti menyisihkan uang kembalian, uang saku, uang bonus, atau uang hadiah. Anda bisa mengevaluasi dan menyesuaikan rencana menabung Anda sesuai dengan perkembangan keuangan Anda. Anda juga bisa memberi diri Anda penghargaan atau insentif jika Anda berhasil menabung sesuai dengan target Anda. Sebagai contoh, Budi melakukan menabung secara rutin dan konsisten. Budi menabung setiap bulan dengan menggunakan fasilitas auto debit dari gaji dan penghasilan tambahannya. Budi juga menabung dengan cara lain, seperti menyisihkan uang kembalian, uang saku, uang bonus, atau uang hadiah. Budi mengevaluasi dan menyesuaikan rencana menabungnya sesuai dengan perkembangan keuangan dan tujuan menabungnya. Budi juga memberi diri sendiri penghargaan atau insentif jika berhasil menabung sesuai dengan targetnya. Misalnya, Budi membeli buku, makanan, atau barang kesukaannya setiap kali berhasil menabung Rp10 juta. Dengan cara-cara di atas, Budi berhasil membangun tabungan sebesar Rp300 juta dalam 5 tahun. Budi bisa membeli rumah impiannya dengan uang tunai tanpa harus mengambil kredit. Budi merasa bangga dan bahagia dengan pencapaiannya.